warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang pengangguran dan kemiskinan dan cara menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Ayun Maslika, NIM 12401193013, Ani Nuralfiana, NIM 12401193026, dan Nur Awal Umi Solihah, NIM 12401193041. Selamat menonton. Saya Nur Awal Umi Solihah, NIM 12401193041. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian pengangguran, faktor pengangguran, dan dampak dari pengangguran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengangguran. Penyebab dari pengangguran seringkali dikaitkan dengan minimnya lapangan pekerjaan atau kualitas individu yang rendah. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk angkatan kerja atau penduduk yang berumur 15-65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan, sedang menunggu pekerjaan proyek yang selanjutnya, atau seseorang yang sedang mencari pekerjaan yang layak. Seseorang yang tidak sedang bekerja, contohnya siswa sekolah, SMP, SMA, dan mahasiswa perguruan tinggi, dan sebagainya, yang karena suatu hal tidak atau belum membutuhkan pekerjaan. Pengangguran seringkali menjadi masalah tersendiri di berbagai negara, tak terkecuali di Indonesia. Adanya pengangguran telah menyebabkan produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran di Indonesia. Faktor yang pertama yaitu ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja. Yang kedua, kemajuan teknologi. Yang ketiga, kemampuan para pencari kerja yang tidak sesuai. Yang keempat, kurangnya pendidikan dan keterampilan. Yang kelima, tingkat kemiskinan. Yang keenam, adanya PHK. Yang ketujuh, tempat tinggal yang jauh. Kedelapan, adanya pasar global. Yang kesembilan, kesulitan bertemu pencari kerja dan lowongan pekerjaan. Yang kesepuluh, tingginya harapan para calon pencari kerja. Yang ketiga yaitu dampak dari pengangguran. Dampak dari pengangguran berpengaruh terhadap perekonomian dan individu. Yang pertama yaitu pengangguran berpengaruh terhadap perekonomian. Setiap negara selalu berusaha agar tingkat kemakmuran masyarakat dimaksimumkan dan perekonomian selalu mencapai pertumbuhan yang mantap dan berkelanjutan. Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari berbagai akibat buruk sifat perekonomian yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran. Yang kedua adalah pengangguran berpengaruh terhadap individual. Selain membawa akibat buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan, pengangguran yang terjadi juga akan membawa beberapa akibat buruk terhadap individu dan masyarakat. Dampaknya adalah pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Ayun Maslika, NIM 12401193013 akan menjelaskan tentang kemiskinan. Jadi, kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Ada beberapa faktor penyebab terjadi kemiskinan. Faktor yang pertama, tingkat pendidikan yang rendah. Pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang.
pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang cenderung kurang memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai untuk kehidupannya. Sedangkan untuk dunia kerja maupun dunia usaha, pendidikan adalah modal untuk bersaing dalam mendapatkan kesejahteraan. Faktor yang kedua, malas bekerja. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan rendah tentunya akan membuat dirinya malas bekerja karena tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan. Malas bekerja adalah hal yang paling sering menjangkiti seseorang yang tidak ingin maju dan beranggapan bahwa kemiskinan itu adalah takdir. Faktor yang ketiga adalah terbatasnya lapangan pekerjaan. Jadi, apabila lapangan pekerjaan itu terbatas, maka akan membuat seseorang sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Bisa saja seseorang menciptakan lapangan kerja yang baru, akan tetapi kemungkinannya akan sangat kecil untuk orang yang kurang mampu karena keterbatasan keterampilan dan modal. Keterbatasan sumber daya alam. Ketika sumber daya alam miskin atau tidak dapat diolah lagi, itulah salah satu penyebab kemiskinan yang paling banyak terjadi di negara berkembang. Selain itu, keterbatasan modal juga menghambat perkembangan seseorang. Kualitas kesehatan yang belum baik. Jadi, apabila kualitas kesehatan belum baik atau tidak memadai, itu juga salah satu penyebab terjadinya kemiskinan secara mendasar. Akses layanan kesehatan yang sulit dan mahal menjadi masalah utama bagi masyarakat yang ekonominya rendah. Masyarakat dengan ekonomi yang rendah tidak memiliki cukup uang untuk membayar jasa dokter ataupun membeli obat karena sakit. Mereka pun akan terus-menerus sakit dan sulit melakukan pekerjaan mereka. Maka dari itu, akibatnya mereka akan mendapatkan pendapatan yang menurun, sehingga kebutuhan sehari-hari tidak dapat tercukupi dengan baik. Dan setelah mengetahui dari beberapa banyak faktor yang terjadi akibat kemiskinan, adapun dampak dari kemiskinan tersebut. Dan dampaknya sangat negatif terhadap masyarakat. Dampak yang pertama, kriminalitas yang tinggi. Masyarakat yang kurang mampu cenderung melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun itu tidak semua orang yang kurang mampu melakukan hal tersebut. Tetapi ada beberapa orang yang kurang mampu melakukan kriminalitas. Kriminalitas itu biasanya terjadi seperti perampokan, pembunuhan, dan pencurian. Oke, selanjutnya dampak dari kemiskinan yang kedua, akses pendidikan tertutup. Biaya pendidikan yang cukup tinggi mengakibatkan masyarakat miskin tidak dapat menjangkau dunia pendidikan. Dampak yang ketiga, tingkat pengangguran yang semakin tinggi. Tingkat pendidikan yang rendah tentunya juga
akan berdampak pada pengangguran. Jadi, apabila tingkat pendidikan itu rendah, maka tingkat pengangguran akan semakin meningkat. Masyarakat miskin yang sulit untuk mendapatkan akses pendidikan kemudian akan berdampak kepada tingkat pengangguran. Kemudian, dampak yang keempat, angka kematian yang tinggi. Dampak kemiskinan selanjutnya yakni di mana angka kematian yang tinggi. Dampak tersebut tentunya mempunyai hubungan dengan penyebab kemiskinan, yakni kualitas kesehatan yang belum baik. Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan umumnya tidak mendapatkan akses kesehatan yang memadai. Hal ini menyebabkan tingginya angka kematian pada masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, gizi yang buruk juga merupakan masalah yang sering terjadi pada masyarakat yang kurang mampu. Jadi, apabila tingkat kesehatan itu rendah, maka tingkat kematian akan semakin tinggi. Oke, saya Ani Nur Alfiana. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menekan angka pengangguran dan kemiskinan serta keterkaitan antara problematika pengangguran dan kemiskinan. Oke, yang pertama saya akan membahas bagaimana sih cara menekan angka pengangguran. Yang pertama yakni membuka lowongan pekerjaan baru. Jadi di sini pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menangani masalah pengangguran ini. Mengingat sekarang ini banyak sekali masyarakat yang menganggur, mungkin kehilangan pekerjaan atau memang belum mendapatkan pekerjaan. Namun sekarang ini juga banyak masyarakat yang memilih usaha sebagai jalan alternatif dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Jadi masyarakat yang menganggur di sini dapat memanfaatkan situasi seperti ini dengan melamar pekerjaan ke pengusaha yang membuka lowongan pekerjaan tersebut. Oke, yang kedua yakni ada pelatihan kerja. Jadi di sini pemerintah menyediakan pelatihan kerja seperti bisa dilihat sekarang ini adanya program prakerja bagi masyarakat yang membutuhkan. Seperti masyarakat yang sedang mencari kerja, masyarakat yang terkena PHK, masyarakat yang membutuhkan. Jadi di sini masyarakat berkesempatan mengikuti program prakerja ini. Dengan adanya program prakerja ini, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini sebagai pelatihan yang dibutuhkan masyarakat, tentunya dengan berupa bantuan dana yang telah dicairkan. Namun
penjelasan materi saya dan teman-teman